beberapa waktu lalu saya juga sempat bermain bisnis yang sifatnya produk fisik, jadi bukan produk digital ya. Dulu kita juga ya apa namanya merintis karir ya. Di awal-awal kita juga ada memainkan produk-produk fisik. Salah satunya waktu itu saya memainkan distributor jilbab, gamis, cadar, polos. Nah, jadi tiga item itu produknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di pojok kiri itu salah satu dus packingan produk-produk kita. Masya Allah ya. Ini di ruang tengah rumah jumlahnya aja bisa bisa dihitung nggak sih itu kali berapa gitu. Tingginya aja udah berapa puluh, lebar ke sampingnya udah berapa puluh gitu. Saking nggak muatnya sampai pindah ke apa namanya ke lorong teras tetangga gitu ya. Lucu banget waktu itu kalau saya bayangkan. Dan akhirnya memang kita harus pindah ya ke tempat yang lebih luas dan kita juga membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk melakukan packing ya produk-produk kita saat itu. Dan teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah ya sampai dus kita itu di mobil abang kurirnya itu nggak bisa disusun lagi, harus di apa udah di drop gitu aja deh gitu karena udah nggak muat gitu. Dan abang kurir yang datang ke tempat kita kalau packing itu pasti bawaannya males gitu. Kenapa? Karena di tempat kita dia bisa duduk sampai 3 jam gitu. 2 sampai 3 jam buat scan-scan doang barcode-barcode yang ada di paket kita waktu itu. Nah, sebelah kanan teman-teman bisa lihat, nah itu sampai didudukin paketnya karena saking banyaknya gitu ya. Nah, Masya Allah itu dulu juga merupakan perjalanan ya dalam menjalankan bisnis online. Produknya masih fisik saat itu. Dan kita masih ingat banget ya, pengiriman produk kita itu satu hari bisa 3.000 ya, bisa 5.000 item gitu. Sebulan, oh iya banyak banget, udah puluhan ribu ya. Dan produk fisik itu kelemahannya biaya produksinya tinggi ya. Beli bahannya ya, lalu packingnya gitu loh. Dan ketika dikirim berapa ribu item, nanti ada RTS-nya kan? Return to seller ditolak sama si pembeli, balik lagi ke kita. Kalau teman-teman ngirim paketnya masih hitungan puluhan atau ratusan, mungkin yang balik satu, dua, tiga, atau 10 gitu. Kalau ngirimnya udah puluhan ribu, baliknya tuh 1.000, 2.000, aduh ya Allah gitu. Capek banget dalam sebulan. Balik barang sebanyak itu, ongkirnya kita yang ganti karena COD-nya batal. Dan yang kedua, yang paling fatal adalah cukup sering kita temukan produk kita baliknya rusak. Jadi mungkin udah dibongkar sama oknum-oknum tertentu gitu ya. Dan akhirnya kerugiannya lebih besar lagi. Nah, sehingga saya menemukan beberapa video ya di sosial media terkait dengan produk-produk fisik dalam bisnis online. Teman-teman bisa lihat di video berikut ya. Audionya saya cek udah masuk. Bismillah. Makin banyak kiriman, makin kerja bakti, makin nggak ada uangnya. Loh, uangnya kemana semua? Itulah salah satu penyakitnya orang-orang yang jualan di marketplace ya, di Shopee, di TikTok Shop. Karena cash flow-nya nggak lancar. Udah marginnya tipis, digerus sama iklan, digerus sama fee marketplace, belum packing operasional, uangnya lama lagi pencairannya. Shopee ini makin kesini makin nggak ramah sama seller. Dia sengaja nyekik seller dengan bikin dia kerja makin banyak, tapi untuk sekecil-kecilnya. Ya, bahkan juga teman-teman bisa lihat ya, peraturan terbaru TikTok Shop mulai 26 Maret itu pelanggan sudah beli, dia bisa batalin paket padahal paket udah jalan gitu. Nah, itu gimana tuh? Eh, untuk ganti ongkirnya. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman, tantangan sekarang untuk produk fisik itu sebenarnya kalau saya bilang main produk fisik masih bagus, ya masih oke-oke aja. Balik ke kita lagi gitu. Kalau kita memang merasa itu sebagai sebuah bisnis yang perlu kita seriusi, ya silahkan gitu. Namun dalam beberapa perjalanan, saya melihat produk digital itu menjadi salah satu solusi, ya, yang mana itu minim biaya produksi, lalu minim apa namanya biaya eh, promosinya juga bisa minim ya, bahkan start dari nol gitu loh, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman semua, ketika kita juga memainkan produk digital,
juga nggak langsung tiba-tiba jadi puluhan ribu gitu, nggak juga gitu. Tetap kita itu start from small. Jadi saya ketika awal-awal ya menjalankan bisnis di bidang karir ya, workshop kita pesertanya tuh memang masih puluhan, ratusan gitu ya. Lalu mulai kita coba tingkatkan bagaimana kalau di scale secara nasional, budget iklannya di meta ads-nya kita tweak dengan baik gitu ya. Targetingnya lebih kita perhatikan, lalu kita atur strategi bagaimana kali dua, lalu kita scale up lagi, dari yang dua itu tadi dikali dua lagi, jadi udah setara kali empat, lalu dikali dua lagi udah setara kali delapan, kali 10 dan seterusnya, sampai akhirnya ketika kita dapat polanya, kita bisa scale up. Kita naikkan terus skalanya. Nah, dan ini salah satu produk digital yang kita mainkan, yaitu kita memberikan tryout CPNS waktu itu ya, dengan harga produk yang relatif menurut saya sangat murah. Karena kan kita memainkannya secara digital, kita nggak perlu sewa kelas ya, kita nggak perlu menyiapkan tempat, dan akhirnya waktu itu boom, Masya Allah, sampai teman-teman lihat di handphone angkanya berapa. Kalau kekecilan, seingat saya handphone itu bisa di zoom ya. Nah, kelihatan di sebelah kiri itu yang kita lingkari merah itu mencapai 60.000 peserta tryout waktu itu ya. Nah, jadi Masya Allahnya, teman-teman bisa bayangkan kalau satu tryout itu harga produknya 50.000 aja. Tapi kadang-kadang di scale lagi tuh salesnya supaya mereka bisa ikut uh, bimbelnya yang paket lengkap gitu loh. Nah, harga udah ratusan ribu atau jutaan gitu ya. Nah, dikali dengan angka segitu tentu hasilnya sangat banyak, Masya Allah. Dan juga kita bukan cuman produk-produk yang sifatnya pendidikan umum saja. Bahkan kita waktu itu bikin yang kelas bahasa Arab ya, kelas tahsin Al-Quran, Masya Allah ya, peminatnya juga cukup banyak. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini produknya adalah sertifikasi K3 ya. Teman-teman bisa lihat jumlah pendaftaran di atas itu ada hampir 2.000 ya. Dan ini produknya cukup mahal ya. Satu pelatihan K3 itu bisa 5 juta, 6 juta. Nah, teman-teman bisa hitung kalau 2.000 orang ini transaksi dengan produk seharga segitu, kira-kira omsetnya berapa ya? Gede banget, Masya Allah ya. Dan ini nggak kita mainkan produknya lagi ke depan karena produknya kan mahal ya. Butuh effort untuk mengedukasi marketnya gitu, butuh dijelaskan lebih, diceritain lagi gitu lah, sehingga mengakibatkan nggak semua orang mau langsung membayar karena kan harganya mahal gitu. Jadi butuh edukasi dulu. Nah, biasanya produk-produk yang mudah untuk dijual itu yang harganya terjangkau dan mudah untuk membuat keputusan cepat. Nah, akhirnya kita juga memainkan beberapa produk, salah satunya adalah seminar di bidang kesehatan. Jadi kita hire lah bapak-bapak ibu kita, dosen-dosen yang profesional di bidangnya gitu ya, untuk membuat materi, membuat bahan ajar gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah itu yang sudah saya lingkari, ketika kita udah dapat polanya, kita scale up lagi. Jadi kita bisa 28.000, terus batch berikutnya bisa 30.000 lebih ya. Terus batch berikutnya di scale up lagi jadi 40.000. Terus sampai akhirnya teman-teman bisa lihat angkanya sangat besar ya. Masya Allah, mencapai total dari eh, total dari semua yang saya perlihatkan ini itu jumlahnya 420.000 orderan. Nah, teman-teman kira-kira boleh dibantu lagi di kolom chat. Kira-kira kalau sebanyak itu produk minimal 100.000 saja, seluruh servicesnya, jadi kan kita itu kan menyediakan produk itu ada scale-nya ya. Jadi kalau dia seminar doang, dia dapatnya dengan harga sekian. Kalau dia mau seminar plus sertifikat, dapatnya sekian. Kalau dia mau seminar, sertifikat plus materi handout, harganya sekian. Kalau dia mau pakai workshop yang full day, harganya sekian. Nah, sekarang saya ambil rata-rata aja. Dengan total semua orderan itu 420.000 orderan, semua yang di slide ini, dengan total 100.000 saja. Kira-kira omsetnya berapa? Ada yang bisa ngitung? Kalkulatornya jalan apa enggak? Atau jangan-jangan kalkulatornya tegang gitu ya. Masya Allah. Ya, potensinya 42 miliar teman-teman. Ya. Dan seperti yang saya katakan,
saya bukan tipenya yang hobi flexing ya teman-teman ya. Eh, nggak elok ya di zaman sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan hidupnya terus tiba-tiba ada orang menampakkan ya kekayaan yang mengakibatkan timbulnya hasad, timbulnya iri dengki dan juga sedih itu. Maka teman-teman melalui video ini juga saya mengingatkan kalau nanti teman-teman udah sukses ya, udah banyak hartanya gitu, dijaga. Dijaga hati kita agar tidak ujub, tidak sombong, dijaga juga perasaan teman-teman kita lain, saudara-saudara kita yang lain yang mereka sedang berjuang ya. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, kalau main produk digital itu enak. Kita mudah men-scale up-nya, dapat winning produknya, lalu mainkan winning campaign-nya, maka kita akan sampai gitu ya. Nah, oke teman-teman, sudah cukup terlihat ya bahwa ternyata produk digital itu kira-kira gimana potensinya? Masya Allah ya, gede banget. Nah, teman-teman saya juga mau memperlihatkan ya, saya akan open data dan teman-teman dimohon amanahnya ya, semua yang teman-teman lihat ini sifatnya rahasia, jadi tidak boleh di screenshot, direkam ya, disebarkan. Saya betul-betul mohon jangan sampai terjadi ya, karena banyak masalah nanti yang akan timbul ya, mulai dari ada data pribadi orang-orang di situ, lalu yang kedua nanti masalah pajaknya panjang urusannya ya. Oke, teman-teman, saya akan buka file ya. Pertama, saya akan memperlihatkan email dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini dulu deh yang paling mudah buat diperlihatkan ya. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Nah, teman-teman, ini GForm. Nah, ini GForm yang saya kelola ya. Jadi saat itu kita memang masih pakai GForm ya. Kita belum bisa pakai website seperti Link dan sebagainya karena memang orderannya sangat gede ya. Jumlahnya puluhan ribu gitu loh. Nah, sehingga untuk mendapatkan kepastian website yang nggak down dan sebagainya, saat itu kita masih baru pakai GForm. Ini saya perlihatkan satu aja ya, agar teman-teman juga bisa dapat gambaran. Nah, ini tadi yang saya perlihatkan ya. Salah satu contoh seminar internasional ya. Nah, teman-teman bisa lihat totalnya 61.000. Ini bukan screenshot ya, ini beneran GForm file yang kita gunakan ya. Nah, ini contoh waktu itu ya. Terus yang kedua, saya mau ngasih lihatkan yang email ya. Nah, teman-teman, nah ini salah satu email, oke, laporan pengiriman paket fisik. Nah, ya, kita buka ini, coba kita lihat nih salah satu aja. Ini periode 1 sampai 7 Maret, 1 minggu ya. Jadi ini 1 minggu, teman-teman bisa lihat berapa laporannya? 55 juta rupiah ya. Lalu ini 8 sampai 14 Maret, seminggu kemudian. Jadi seminggu-seminggu. Nah, 100 juta ini seminggu kemudian 212 dan ini periode 28 sampai 28 Maret berikutnya 207 juta. Jadi bulan itu aja itu udah eh, setengah miliar lebih ya, Insya Allah. Lalu kita lihat juga Juni. Nah, ini periode 21 sampai 27 Juni. Di minggu itu aja eh, laporan COD kita 570 juta. Eh, setengah miliar ya, Masya Allah. Lalu ini bulan Juli. Nah, ini bulan Juli di minggu tersebut di sini ada angkanya 200 dan juga ini minggu berikutnya. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman ya yang mungkin bisa nanti uh, kita tutup dulu nanti kelihatan banget. Nah, kira-kira teman-teman semua, teman-teman kalau misalkan dapat orderan sebanyak itu happy nggak? Wah, happy banget ya pastinya ya. Nah, dan teman-teman bisa lihat akhirnya kita diliput di beberapa uh,
pemberitaan nasional itu ada yang bilang kita punya 300.000 alumni, ada yang bilang kita punya 1 juta alumni. Iya, memang banyak, lebih. Karena untuk produk yang terakhir yang saya perlihatkan itu, kita ukur market size-nya. Kalau tadi yang seminar internasional kesehatan itu, kita ukur market size-nya, jumlah perawat, jumlah dokter, bidan, se-Indonesia itu berapa ya. Nah, waktu itu saya lihat potensi marketnya gede, mencapai hampir 5 juta orang ya. Dan kita baru mencapai eh, kecil banget, nggak sampai sekian, cuman beberapa ratus ribu gitu. Nah, tapi Masya Allah, jadi kita tahu luas yang akan kita capai berapa, dan kita berusaha untuk mengerjarnya itu berapa. Nah, itu ada strateginya dengan cara kita lakukan tes market, kita pastikan produk kita winning ya, evaluasi dan seterusnya. Nanti kita akan cerita di slide berikutnya. Nah, sehingga teman-teman, apakah potensi berkarir dan bisnis produk digital itu bagus? Kira-kira menurut teman-teman potensinya bagus apa enggak? Boleh ketik di kolom chat. Apakah potensi berkarir dan bisnis produk digital itu bagus? Nah, kalau menurut teman-teman itu cuman sekadar penghasilan tambahan, saya agak heran aja gitu. Masa penghasilan tambahan bisa segede itu ya? Makanya teman-teman kan juga lihat di sosmed ya, beberapa pelaku-pelaku produk digital yang memang menampakkan harta yang mereka dapatkan ya. Nah, angkanya sangat besar gitu. Jadi pastikan teman-teman kita punya mindset yang sama nih, bahwasanya produk digital itu bukan sebatas tambahan, tapi dia bisnis yang memang bakalan diseriusi gitu loh. Nah, nanti kita akan lihat apa-apa saja kategori produk yang uh, menjanjikan dan bagus serta potensinya seperti apa ya. Nah, baik teman-teman, ini salah satu kategori yaitu kreatif template dan desain ya. Kreatif template dan desain itu macam-macam ya. Ini salah satu contohnya aja. Hari gini sudah pasti gadget gak lepas dari bocil. Ayo arahkan permainan gadget anak ke yang lebih bermanfaat. Nah, lalu ada juga template undangan nikah. Nah, udah mulai banyak ya yang jualan template undangan nikah, apalagi kalau udah mau masuk bulan Syawal, biasanya seperti itu. Lalu ini juga worksheet untuk belajar anak ya, usia PAUD 2 sampai 5 tahun ya. Dan teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah kecil banget ya. Kalau pakai handphone mungkin nggak terlalu kelihatan, itu komennya sampai 700 komen ya. Jadi ada file yang kecil untuk jadi testing produk. Lalu orang berminat untuk mendapatkan yang paket lengkapnya, mereka bisa beli yang lebih besar. Jadi produksinya sekali, hasilnya berkali-kali ya, Masya Allah. Nah, kalau mau promosi maksimal, ya tetap pakai iklan, bayar di Meta Ads ya. Nah, kalau mau gratisan, organik. Nah, jadi balik lagi, kalau mau organik biasanya slow, kalau mau cepet, ya pakai paid traffic ya, berbayar dengan cara menggunakan Meta Ads. Dan bisa start dari 17.000 kok. Nanti saya akan perlihatkan ya. Nah, kategori yang kedua, teknologi dan IT solution juga ada ya. Seperti jasa setting Google Ads gitu ya. Lalu ada ini kita bisa lihat jasa pembuatan website gitu ya. Lalu ada jasa live streaming gitu loh. Nah, itu menarik ya. Jadi eh, pekerjaan atau jasa yang tidak bisa dipegang produk fisiknya gitu loh. Nah, itu semua masuk kategori produk digital. Bahkan juga ada software ya dan aset digital kayak template keuangan gitu loh dan seterusnya gitu. Nah, lalu ada pendidikan dan pelatihan juga seperti kelas bahasa asing ya. Ini juga trennya lagi keren banget nih. Jadi kursusnya jadi murah, nggak mahal gitu loh. Nah, ini lagi bagus. Saya lihat demand-nya lagi tinggi ya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh di sesi akhir ya. Lalu bahkan belajar Al-Quran juga ya. Sekarang itu orang kan lagi euforianya hijrah-hijrah katanya kan. Sehingga banyak yang mulai menyadari pentingnya kembali mempelajari bacaan sholat ya, mempelajari Al-Quran. Nah, bahkan sekarang itu harganya udah bukan harga murah lagi, tapi mereka mau bayar mahal karena mereka meyakini mereka harus belajar uh, untuk kesuksesan mereka di akhirat, insya Allah. Nah, jasa profesional juga seperti dokter ya, konsultan pajak, dan menariknya di link itu, kenapa saya highlight link sekarang ya? Karena dia beberapa fitur-fiturnya cukup bagus. Salah satunya untuk jasa-jasa seperti ini, kita bisa set tanggal, jam juga gitu ya. Nah, menarik. Bahkan beberapa produk e-commerce ya, itu juga bisa dijual di website link itu ya.
Dan bahkan bisa juga menjadi tempat payment gateway ya untuk bayar jasa travel umroh. Ini juga digunakan salah satunya menggunakan website link tadi. Nah, dan teman-teman semua, profesional bisnis yang biasa teman-teman temukan seperti Canva, Microsoft Office gitu ya, itu semua adalah produk digital gitu. Jadi jangan dikira produk digital itu hanya e-book gitu ya, enggak gitu. Tapi teman-teman pakai Canva kan, itu adalah sebuah bentuk implementasi produk digital sehingga dia menjawab solusi dari masalah orang-orang yang ingin belajar desain ya. Lalu teman-teman pakai sosmed kan, ada Instagram, ada YouTube gitu ya. Dan itu juga produk digital gitu, servicesnya. Bahkan kalau Gojek, saya tanya, Gojek apakah produk digital? Iya, karena dia menyediakan layanan aplikasi di handphone kita. Dan dia bermitra dengan orang yang memiliki produk fisik, yaitu motornya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, produk digital itu memiliki skala yang bisa diperluas tanpa batas. Makanya Instagram, YouTube, bahkan Microsoft, teman-teman pakai Office kan di laptopnya, itu udah seluruh dunia lo pakai gitu. Nah, coba kalau produknya fisik, pengiriman ya dan seterusnya pasti akan memakan waktu ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk bagaimana sih kita meriset dan tren untuk mendapatkan winning product itu seperti apa. Teman-teman semua, dalam promosi produk digital, itu sebenarnya yang paling penting itu adalah yang pertama, teman-teman itu harus punya mindsetnya dulu. Contoh, ada teman saya, orang tuanya, lebih seneng buka minimarket. Di mindset dia, minimarket lebih menjanjikan. Karena orang butuh produk harian, kata dia. Tapi teman saya yang lain, orang tuanya memiliki mindset yang lebih menjanjikan itu toko emas. Karena menurut dia emas harganya naik terus. Jadi jualan gak jualan tetap untung, kata dia. Nah, kalau mindsetnya belum memahami bahwasanya produk digital itu sebagai serius bisnis, biasanya nggak akan kemana-mana. Yang ada cuman ngelihat itu sebagai sebuah peluang aja, tapi nggak serius ke sana. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki mindset bahwasanya produk digital itu adalah serius bisnis, tinggal kita mau produk digitalnya apa. Kurang serius apa Microsoft bikin produk digital? Kurang serius apa Gojek dan Traveloka menyajikan service seperti itu sehingga kita pakai gitu loh. Nah, maka tentukan problemnya apa yang akan teman-teman solusikan. Nah, cara menemukan problem ini itu teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Nanti kita akan demokan contoh sederhana. Kalau mau lebih dalam lagi ya belajarnya harus lebih lengkap lagi ya, nggak cukup dengan webinar singkat pada pagi hari ini aja ya. Nah, jadikan solusi tersebut sebagai produk yang mudah dijangkau. Jadi bukan produk yang sulit gitu loh. Nah, saya dalam beberapa kelas ya, di kelas kita di Sekolah Digital Master, ada di pertemuan sesi ketiga tentang niche market produk digital, saya bahas. Kenapa Zoom lebih booming ketimbang Google Meet atau Microsoft Teams gitu? Karena salah satu kelebihannya adalah Zoom itu lebih mudah dijangkau, lebih mudah ditemukan. Karena kan Microsoft saat itu positioningnya adalah untuk profesional korporasi. Sehingga orang-orang umum seperti kita nggak menjangkaunya dengan mudah gitu loh. Karena mungkin belum kepikiran, namanya juga nggak tahu gitu loh. Bahkan installnya juga cukup repot. Nah, teman-teman pastikan produknya mudah untuk dijangkau, mudah untuk dicerna, mudah untuk diterima. Nah, seperti itu gambarannya ya. Berikutnya, teman-teman, yang ketiga, promosikan menggunakan jalur komunikasi yang mereka gunakan. Jadi, marketnya itu letaknya di mana? Dia hadir di mana? Oh, dia hadir di Facebook, di Instagram. Ada produk yang diletakkan di TikTok cocok di Meta enggak? Atau diletakkan di Meta cocok di TikTok enggak gitu. Kenapa? Karena marketnya beda. Jadi dia di mana jalurnya, komunikasikan di situ. Nah, komunikasi di sini bisa organik, silahkan kalau sanggup ngonten continue tanpa apa namanya tanpa rasa lelah, masya Allah ya, boleh. Tapi kalau mau cepet, ya pakai paid traffic berbayar menggunakan Meta Ads dan Meta Ads sekarang murah, mulai dari start 17.000 aja juga bisa, gitu loh. Dan kita nanti bisa set beberapa settingan ads-nya dengan targeting dan balik lagi teman-teman.
untuk mencapai sesuatu itu ya butuh ilmu, maka kita harus belajar. Saya kalau saya ingat-ingat ya, training dan workshop saya itu, waduh, Masya Allah. Dalam dan luar negeri itu kalau saya total semua kayaknya 200 juta ada deh gitu loh. Buat belajar digital marketing secara lengkap, bisnis model juga. Bahkan untuk Meta Ads aja saya masih ingat kayaknya lebih dari mungkin hampir ya 10 kali pembelajaran ada gitu. Dengan mentor yang berbeda, kelas-kelas yang berbeda gitu. Jadi memang harus belajar bagaimana kita bisa menguasai hal itu. Kan nggak ada yang instan, semua butuh proses belajar ya. Lalu kita lihat juga nih, kita berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Jadi kita punya produk digital, jangan kita pikir produk ini udah keren, udah bagus, udah oke kayaknya. Enggak. Kita harus survei, market kita butuh nggak produk ini? Market kita cocok nggak? Market kita memang membutuhkan atau ini menurut kita aja ini produknya bagus. Contoh misalkan, ada teman-teman bikin produk digital worksheet anak. Worksheet anak ini kan lagi tren juga ya. Bagaimana memindahkan kebiasaan anak yang seneng gadget pindah ke ada lembaran-lembaran yang diwarnai, dicoret-coret ya, hubungkan titik ini ke titik ini. Seru banget tuh. Nah, tapi karena dia mungkin menyasar marketnya anak-anak di bawah PAUD, jadi usianya 3-4 tahun di bawah PAUD lagi malah ya. Dia bikin worksheet-nya itu ukurannya A4. Karena dia nggak melakukan survei, dia pikir produknya udah bagus. Ternyata worksheet ukuran A4 itu kegedean untuk anak usia 3 tahun. Kalau anak SD nggak apa-apa. Akhirnya produknya nggak selesai, diwarnai oleh anak tersebut. Akhirnya dia dianggaplah produknya fail. Maka perlu ada riset di situ, ada survei di sana. Nah, maka kita berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, bukan perasaan kita pribadi. Nah, kita juga pengalaman sebelumnya ketika mencapai orderan seminar kesehatan yang mencapai 88.000 itu juga tidak serta-merta teman-teman langsung begitu ada surveinya. Kita survei dulu usianya, survei kebutuhannya seperti apa. Nah, di grup biasanya saya suka cerita dalam beberapa hari ya, insight-insight yang saya temukan. Nah, pentingnya survei itu adalah agar kita tahu kebutuhan market sehingga kita tidak terjebak dalam prasangka kita bahwasanya ini kayaknya udah bagus deh. Nah, enggak, kita harus lihat market setuju atau tidak, suka tidak dengan produk kita. Nah, lalu kita evaluasi, kita tingkatkan value-nya, dan boom, Masya Allah. Itu bisa bikin kita penuh rasa syukur bertahun-tahun ya. Nah, teman-teman semua, di dunia itu ada 8 miliar manusia ya. Dan 5 juta, maaf, 5 miliarnya itu sudah, 5,7 miliar itu sudah terkoneksi dengan internet. Sehingga ada 5,7 miliar orang yang punya masalah yang bisa kita jangkau dengan internet. Kalau di Indonesia itu ada 285 juta orang ya. Dan lucunya pengguna handphonenya kan satu orang bisa handphonenya dua atau tiga ya. Sehingga koneksi selulernya malah lebih banyak dari jumlah orangnya, sampai 350 juta. Dan menariknya, 200 jutanya itu sudah menggunakan internet dan 143 jutanya itu sudah melek sosial media. Nah, dari 143 juta atau 285 juta ini, mereka punya masalah nggak? Pasti ada masalah mungkin dalam hal sekolahnya, pekerjaannya, karirnya, atau mereka punya bisnis spesifik tertentu, masalah laporan keuangan, masalah apa? Atau pebisnis pemula bagaimana mereka bisa membesarkan bisnis mereka. Nah, semua masalah itu pasti butuh solusi. Nah, solusi itulah yang kita jual kepada orang-orang yang menjadi target market kita. Nah, dan menariknya di Indonesia itu screen time orang Indonesia itu 7 jam gitu. Jadi teori seperti Pak kita harus iklan atau kita harus posting pada jam 6 pagi, jam 12 siang. Iya sih, itu dulu gitu. Kalau sekarang karena screen time orang di Indonesia itu sampai 7 jam, artinya ketika kita posting, ketika kita ngiklan, kita nggak perlu worry lagi apakah iklan kita dilihat atau tidak karena jamnya udah kena panjang banget, 7 jam gitu. Nah, dan sosial media yang paling banyak digunakan itu tetap urutan satu itu adalah WhatsApp, Instagram, Facebook. Ketika orang bilang, oh sekarang lebih bagus mainnya TikTok
Ya kalau karena dia pakai TikTok, makanya dia bilang TikTok lebih baik gitu. Tapi kalau teman-teman gabung market WhatsApp, market Instagram dan Telegram, Facebook, itu aja 3 platform disatuin, itu udah berapa gedenya, gede banget gitu loh. Karena marketnya sudah sangat luas gitu loh. Nah, sehingga kalau teman-teman merasa ingin beriklan, menurut saya untuk pemula memang sebaiknya adalah di 3 platform terbesar ini. Nah, teman-teman, untuk produk insight akan kita bahas setelah sesi tanya jawab ya, karena ini menarik. Saya melihat ada satu contoh produk yang bisa teman-teman lihat kenapa dia produk digitalnya bisa booming ya. Dan penjualannya juga meningkat, Masya Allah. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi praktek produksi dan juga jual produk digital secara ringkas dan sederhana ya. Nah, pastikan teman-teman ikuti dan saya akan coba share screen ya. Oke, oke, share-nya ke, oh bukan, maaf, saya cek dulu. Ah ya, udah benar. Bismillah, coba kita lihat. Nah, teman-teman semua, ada satu asisten yang sangat baik ya, sahabat yang bisa kita ajak ngobrol, curhat berjam-jam tanpa kenal lelah. Tahu namanya apa? Namanya adalah AI ya. Salah satu adalah ChatGPT. Nah, AI sangat banyak ya. Ada DeepSeek, ada Gemini, Copilot. Saya sudah coba beberapa AI dan memang menggunakan ChatGPT menurut saya lebih mudah ya. Dan karena dia yang pertama, otomatis dia sudah memiliki experience yang lebih banyak ya. Sehingga dia memiliki fitur-fitur yang terus dikembangkan dan memudahkan kita. Dan pakai yang versi gratisan aja menurut saya udah cukup oke ya. Kecuali teman-teman butuh hal yang lebih spesifik, lebih berat lagi, ya kalau sudah tujuannya komersil, nggak ada salahnya dong bayar bulanan nih, ya kan? Nah, cuma beberapa dolar aja. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman, apa aja sih eh, yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa mulai dengan melakukan fungsi-fungsi AI yang sederhana dulu. Kalau mau belajar AI lebih komplit, bisa di kesempatan yang berbeda pastinya. Sekarang saya mungkin kasih yang sederhana aja. Cara memulainya adalah teman-teman berikan eh, dia itu peran. Jadi kasih tugas dulu, ya, dipuji dulu dia gitu loh, dikasih tahu. Nah, seperti ini contohnya ya kan. Hai ChatGPT, kamu adalah seorang pakar digital marketing dan bisnis yang menguasai persoalan dan perkembangan terbaru di zaman sekarang. Kamu sangat cocok menjadi konsultan terbaik yang bisa memberikan banyak solusi bagi orang-orang. Oke, apalagi nih, tambah deh, kamu keren banget. Dipuji deh. Nah, kita berikan sedikit lagi tambahan. Kamu keren banget. Tolong pandu saya ya. Nah, ini contoh. Teman-teman bisa pelajari nanti beberapa prompt namanya ya. Nah, teman-teman bisa lihat responnya. Dia bisa memancing kita juga sebenarnya. Seperti kamu sekarang lagi fokus di bidang apa? Apa tantangan terbesar saat ini? Apa tujuan jangka pendek dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman bisa mengajak berpikir, ngajak diskusi si AI-nya. Nah, karena waktu kita singkat, saya skip beberapa proses, kita cepat-cepat aja ya. Nah, teman-teman bisa mulai seperti ini. Seperti, eh, saya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Saya bekerja sebagai
katakanlah staf keuangan. Eh, saya saat ini ingin memulai bisnis di bidang produk digital. Berikan saya ide yang relevan dengan keahlian saya. Berikan saya ide, mungkin kita persempit menjadi berikan saya 5 ide yang relevan dengan keahlian saya, sehingga bisa saya jadikan produk digital yang menarik dan mudah diproduksi. Oke, kita lihat apa responnya. Nah, dia lihat berdasarkan informasi kita di atas. Nah, kalau teman-teman memang bekerja sebagai staf keuangan seperti contoh di atas, maka membuat template laporan keuangan, ya, cara mengatur keuangan pribadi, ya, atau mini online course dasar-dasar keuangan, ini hal yang mudah kan bagi teman-teman kan? Menurut saya cukup mudah pastinya, karena Anda sudah terbiasa bekerja di bidang itu. Nah, jadi bisa dimulai dari keahlian kita dulu. Tapi kalau nanti teman-teman sudah melihat ada potensi di keahlian yang berbeda, tapi itu bukan bidang Anda, nggak apa-apa, silakan digarap gitu. Kan nggak harus pemilik rumah sakit itu adalah dokter kan? Pasti pengusaha. Kan nggak harus kan? Seorang pemilik sekolah atau universitas itu harus profesor. Enggak kan? Pasti ada pengusaha atau investor di baliknya. Tapi dia meletakkan yang profesional di situ. Dia letakkanlah rektornya profesor. Nah, begitu juga ketika saya bikin bimbel CPNS. Apakah saya seorang CPNS? Enggak, gitu. Tapi saya melihat ada peluangnya, saya cari tutornya. Nah, dalam kasus contoh kita pada pagi hari ini, teman-teman bisa lihat, saya kok tertarik ya dengan yang e-book cara mudah mengatur keuangan pribadi. Oke, kalau jasa audit keuangan, menarik sih. Harga jualnya tinggi, tapi karena ini bukan bidang saya juga belum bisa eh, ke sana arahnya kayaknya ya. Yang masuk akal itu kalau kelas mini online, berarti saya harus cari tutor dong. Oke, berarti ini butuh biaya, modal. Kalau template laporan keuangan, nah mungkin di antara dua ini saya lebih suka yang e-book cara mudah mengatur keuangan pribadi. Oke, apakah saya harus jadi staf keuangan untuk bikin e-booknya? Enggak juga, gitu. Jadi gimana caranya? Di sini teman-teman bisa lihat, dari 5 ide ini, mana yang paling menarik buat kamu, atau kamu mau gabungin beberapa jadi satu paket. Nah, karena kita sekarang membidik yang nomor 2, dan paling mudah itu memang bikin e-book, itu udah paling mudah gitu. Tapi karena dia mudah, harganya juga murah. Nah, jadi dia plus minus ya. Nah, oke. Kita bikin di sini. Oke. Buatkan saya eh, poin-poin untuk memproduksi e-book cara mudah mengatur keuangan pribadi dan karyawan. Oke, kita fokus bikin e-booknya dulu. Nah, kita lihat apa responnya. Tentukan tujuan, value, buat online, struktur bab. Nah, ini udah masuk struktur bab nih. Oke, sampai di sini sudah cukup menarik ya. Kita ambil contoh. Contoh aja. Kita buatkan saya dalam bentuk 3 paragraf di bagian bab pendahuluan. Nah, kita lihat lagi nih. Keluar deh pendahuluannya. Nah, ini 3 paragraf kan? Nah, gimana menurut kamu? Mau lanjut ke bab 1 atau revisi gaya bahasa lebih formal, lebih santai? Kalau teman-teman pengen gaya bahasa diubah, bisa diketik di sana. Ganti bahasanya lebih kekinian, boleh gitu ya. Nah, ini saya pengen dia lanjutkan aja. Lanjutkan ke bab 1. Nah, dia masuk ke bab 1, mengenal arus kas pribadi, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena tadi saya mintanya 3 paragraf, memang dia bikinnya juga jadi 3 paragraf.
Nah, maka teman-teman bisa dalami lagi sendiri nanti ya. Ini cuma contoh, saya mau ngasih lihat bagaimana cukup mudah untuk memproduksi e-book. Oke, kita copy dulu judul bukunya. Nah, ini ya judul bukunya tadi ya. Cara mudah mengatur keuangan pribadi untuk karyawan. Gimana cara bikinnya? Sangat mudah. Zaman udah canggih. Alhamdulillah. Tinggal buka canva.com, cari bagian template, lalu teman-teman lihat di sini. Mau pakai template yang mana? Nah, banyak nih. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Silakan pilih. Mana teman-teman yang suka. Setelah itu klik salah satunya. Nah, sehingga teman-teman dapat sebuah template, tinggal edit, tinggal pakai. Nah, kita tadi bikin judulnya cara mudah mengatur keuangan pribadi ya. Cara mudah mengatur keuangan pribadi. Oke. Cara mudah kita rapikan sedikit. Oke. Up. Kita kecilkan biar muat. 50 aja tadi. Atau 48 deh. Oke. Cara mudah mengatur keuangan pribadi untuk karyawan. Oke, masih kegedean, kita kecilin. Nah, menarik kan? Nama kamu siapa? Bisa diedit di sini. Mau kasih nomor telepon boleh, sosmed juga boleh. Oke. Terus kita masuk ke daftar isi. Nah, daftar isinya kan banyak tadi tuh yang diberikan referensi oleh si AI-nya. Ya tinggal di copy aja. Pendahuluan, terus ada mengenal arus kas pribadi, tinggal di copy. Nah, set pendahuluan. Nah, ini contoh aja ya. Silakan teman-teman bisa dalami sendiri nanti dalam mengerjakannya. Silakan dilanjutkan bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, lalu bikin halaman berikutnya. Halaman berikutnya bab 1. Tadi kan bab satunya pendahuluan tuh. Nah, kita buka yang pendahuluan tadi. Tap. Nah, teman-teman, saya menganjurkan jangan copy paste langsung begini. Sebaiknya tetap teman-teman baca dulu, terus mungkin diperbaiki beberapa kata-katanya yang sesuai dengan gaya bahasa Anda. Sehingga memang peran Anda sebagai penulis di sana ada, gitu ya. Kalau cuman kopas tok ChatGPT ya bisa aja sih, tapi saya pikir kurang kurang ini ya, kurang seru aja gitu. Dan tanggung jawab kita sebagai penulis juga kurang gitu. Karena kita hanya mengandalkan AI tok gitu. Sebaiknya teman-teman juga ikut sebagai editornya. Sehingga teman-teman bisa eh, benar-benar menerbitkan e-book itu ada peran teman-teman di situ secara manusianya gitu ya. Oke, kita tinggal rapikan, rapikan lagi. Nah, jadi deh, kalau mau dipercantik silahkan, sebagaimana yang pengennya. Mau bab 2 bab seterusnya silahkan dilanjutkan. Cukup gampang kan? Mau kasih gambar, tinggal cari, tinggal tempel gitu. Nah, karena ini bikinnya di Canva, cukup mudah. Klik tombol share, lalu diubah menjadi anyone with link, lalu copy link. Nah, atau kita download satu filenya menjadi PDF, ya, tinggal di save. Jadi PDF dia. Nah, terus kita udah punya nih produk digitalnya nih. Seterusnya gimana? Seterusnya kita buka website untuk membantu kita membuka tokonya. Dan sekaligus ada sistem pembayarannya. Nah, itulah nikmatnya sekarang ada link. Nah, teman-teman ini akun baru bikin, makanya masih kosong ya. Sebagai demo pelajaran kita hari ini. Kalau dulu kami tuh pakai GForm. Lalu untuk pembayaran mau nggak mau harus ada follow up manual dari CS kita. Makanya waktu di zaman kami masih menggunakan platform itu, kita punya tim itu sampai 40 orang lebih. Karena untuk memfollow up ribuan orang itu nggak bisa satu orang ngerjain. Tapi kalau sekarang pakai link,
kita bisa bikin dengan mudah. Kita bisa pakai sistem pembayarannya, kita bisa letakkan produknya, bahkan ada sistem afiliasinya juga ya. Kalau website dulu saya pakainya itu adalah WordPress dikombinasikan dengan plugin-plugin yang sifatnya plugin tambahan ya. Install add-on dan plugin yang ada membershipnya, ada beberapa fitur-fitur yang lebih expert gitu. Dan servernya juga macam-macam. Kita pakai waktu itu ada di Niaga Hoster, habis itu kita migrasi ke GCP, habis itu kita scale lagi. Karena ketika tryout salah satunya ya, itu nggak bisa ribuan orang sekaligus buka web itu tegang dia nge-like websitenya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman kayaknya belum sampai segitunya ya ribuan orderan dalam waktu 1 hari, maka nggak perlu khawatir gitu. Pakai aja link. Ini sudah paling mudah dan bisa dimulai dari gratis. Kalau mau pakai fiturnya lebih lengkap, upgrade ke Pro silahkan. Ya kalau udah cuannya banyak, upgrade ke Pro kan nggak apa-apa ya. Cuman beberapa puluh ribu kok nggak mahal gitu. Tapi kalau mau pakai gratis juga bisa gitu. Nah, silakan dibikin akunnya sign up cukup mudah ya. Lalu nanti ada tampilan home-nya seperti ini. Silakan diklik di digital product, lalu kita berikan title. Apa tadi titlenya? Cara mudah untuk mengatur keuangan pribadi ya. Mengatur. Nah, lalu description-nya silahkan diisi. Mau di copy sedikit-sedikit kalimat yang ada di pendahuluan juga boleh, silahkan. Nah, lalu di bagian platform, pilih others, lalu di paste link dari Canva tadi. Nah, yuk biar agak sedikit proper, coba kita copy aja ininya deh. Nah, oke. Dari sini aja, kita letakkan di link di description, rapikan sedikit. Kayaknya yang ini kita delete aja deh kepanjangan. Yang ini juga gini aja ya. Mungkin kita gini aja, biar simple. Nah, ya udah dikasih beberapa tambahan copywriting yang rasanya membuat mereka ingin mendapatkan itu ya. Yuk miliki segera apa namanya eh, dengan ilmu kita bisa lebih mudah dalam mencapai keberhasilan misalkan dan seterusnya seterusnya teman-teman bisa dalami sendiri ya. Nah, terus harganya berapa? Ini namanya harga coret ya. Mungkin harga coretnya 299.000. Nah, harga jualnya berapa? Harga jualnya mungkin yang karena ini e-book, produksinya juga mudah ya, nggak berat bagi kita. Mungkin boleh dites dulu market dengan harga 75.000 misalkan.